Oke, terus saya mau kasih bocoran beberapa ide bisnis yang meroket selama pandemi. Jadi, menurut sumber jurnal.id dan .com.go.id, yang pertama itu produk kesehatan. Kita nggak bisa memungkiri gitu teman-teman ya. Masa pandemi banyak orang yang sakit, banyak orang yang gimana caranya agar tubuh itu sehat. Karena benar-benar virus Pak, COVID ini kalau sudah menyerang, langsung penyebarannya sangat cepat. Otomatis orang berlomba-lomba agar tetap sehat, menjaga kesehatannya, menghadiri, menjaga keluarganya, seperti kayak penjualan masker, hand sanitizer, tahun 2020 kemarin sampai terjadi penimbunan dan terjadi langka. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu penjualan produk-produk kesehatan itu semakin tinggi juga. Nah, ini merupakan potensi atau peluang barangkali bagi teman-teman untuk mau membuka bisnis yang paling tinggi menurut sumber itu tadi produk kesehatan. Loh, Mas, kalau yang eh, masker sama hand sanitizer kan di outlet banyak. Selain itu apa ya yang bisa kita jualin? Kalau kemarin saya lihat beberapa tetangga kayak gitu ya, itu ada yang produknya jualan madu. Dan biasanya untuk menjaga imun, banyak orang kebutuhannya terkait madu. Nah, teman-teman kalau kayak misal madu seperti ini, nggak usah bingung modal, nggak usah bingung mencari apa produsennya di mana, tapi cukup bisa reseller karena saat ini semua online kan ya. Tinggal teman-teman cari produsen di Sidoarjo atau Surabaya, produsen madu berkualitas, lalu teman-teman pasarkan melalui media sosial. Jadi cukup bermodalkan marketplace, teman-teman sudah bisa memulai bisnis seperti itu. Terus yang kedua, makanan dan minuman ini merupakan produk yang nggak ada matinya. Meskipun pandemi, pasti orang butuh makan kan. Lah, perbedaannya makanan dan minuman ketika dijual pandemi menurun adalah beberapa gerai yang belum bisa memaksimalkan penjualan online seperti itu. Tetapi seperti berita kayak produk-produk minuman kekinian yang sudah besar dan juga memaksimalkan saluran online itu peningkatannya 2 kali lipat lebih banyak daripada masa pandemi, sebelum masa pandemi. Jadi kalau kita pintar mengambil peluang, kita bisa mengoptimalkan digital, maka peluang atau tantangan ketika pandemi bisa kita berubah menjadi suatu peluang yang sangat menguntungkan. Utamanya ini, kalau minuman yang sering dan meningkat ini es degan. Nah, karena es degan ini teman-teman pasti kayak biar terhindar dari COVID, banyak yang mungkin menyarankan minum es degan dan sebagainya. Nah, karena adanya tren atau momen ini, itu beberapa penjual memanfaatkan momen tersebut menjual dengan. Yang ketiga adalah sepeda. Sepeda ini adalah hobi yang mungkin lagi ngetren-ngetrennya saat pandemi tahun 2020 hingga sekarang. Mungkin ketika hari Sabtu atau Minggu kalau teman-teman keluar olahraga ya pasti banyak lihat gerombolan sepeda, orang-orang yang awalnya nggak hobi sepeda tiba-tiba ikut-ikutan hobi sepeda kayak gitu ya. Lah, penjualan sepeda ini menurut data meningkat 3 kali lipat lebih tinggi daripada sebelum pandemi teman-teman. Jadi karena banyaknya orang yang ingin sehat, yang ingin tubuhnya tetap bugar agar imunnya kuat, mereka mengalihkan olahraganya dengan bersepeda. Terus selanjutnya ada produk furnitur. Nah, barangkali teman-teman juga di rumah ada keluarga dan orang tua yang produk furnitur. Ini juga lagi naik tinggi karena ketika masa pandemi semua pasti kan WFH. Ketika WFH, ternyata menurut data orang berlomba membuat rumahnya itu menjadi nyaman sehingga ketika bekerja di rumah pekerjaan mereka itu jadi seperti kayak di kantor karena merasa nyaman dengan furnitur yang alhasil banyak orderan terkait furnitur ini melambung tinggi juga karena kebutuhan tersebut. Terus yang terakhir yakni tanaman hias. Jadi tanaman hias ini kalau teman-teman biasanya lihat di Sidoarjo ya, di daerah Candi, Candi apa sih namanya itu di pinggir jalan, itu banyak orang jualan tanaman hias dadakan. Dan itu laku besar. Karena ketika masa pandemi orang-orang itu jenuh di rumah dan ketika nggak ada kesibukan mencari kesibukan. Salah satunya adalah hobi untuk menanam atau merawat tanaman hias. Maka dari itu tanaman hias juga peluang yang mungkin bisa teman-teman coba. Jadi Mbak Aziza mau nanya, ketika mendapat keuntungan di awal, apakah langsung dibagi-bagi atau diputar lagi untuk memperluas cabang? Betulnya bagus banget. Kalau dari kami Mas Pokat, kami keep dulu, kami jadikan laba ditahan, lalu kami kesepakatan di tim.
Ini kan misal kalau di bisnis kita nggak bisa dapat untung langsung dibagi. Kalau dapat untung langsung dibagi, biasanya kendalanya di bulan selanjutnya nggak ada buat cash flow-nya buat operasional. Otomatis kita harus mengkeep dulu sampai kas kita apa namanya stabil atau sudah ideal sesuai kebutuhan kita. Lah, nanti ketika kasnya sudah ideal dan sudah profitnya lebih dari target yang kita inginkan, itu nanti baru kita diskusikan lagi dengan tim, baru kita bagi. Baginya sesuai apa? Sesuai dengan persentase di awal penyetoran modal. Seperti itu.